Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita berkesempatan untuk bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian kita panjatkan salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapat amanah untuk menyampaikan risalah Islamiyah kepada umatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah maghrib yang dimuliakan Allah, baru saja kita mengikuti atau melaksanakan apa itu atau mengenang kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan ini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dalam salah satu ayat yang terdapat dalam surat Ali Imran, yaitu Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang artinya, katakan wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila kamu sekalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad SAW dalam perilaku dan pelaksanaan syariatnya. Apabila kita semua mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad, maka Allah akan mencintai kita dan akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Nah, ini pesan Allah ya, dalam surat Al-Imran ayat 36. Nah, kemudian sehubungan dengan itu ada salah satu pesan Rasulullah SAW yang diungkapkan kepada salah satu sahabatnya. Sahabat ini adalah Mu'ad bin Jabal. Ya, Mu'ad bin Jabal ini sahabat Rasul yang ditunjuk untuk menjadi wali atau gubernur di daerah Yaman. Yaman itu adalah daerah selatan dari Saudi Arabia sekarang. Ketika itu Rasulullah tahu bahwa begitu Mu'ad bin Jabal ditetapkan sebagai gubernur, maka dia menjadi orang yang tersibuk. Sebab apa? Sebab dia diberi amanah untuk mensejahterakan masyarakat Yaman. Dia pun akan selalu didatangi orang Yaman yang akan bertanya segala masalah kepadanya. Waktunya pun akan sibuk menghadapi perkara, persoalan atau masalah-masalah yang terjadi di wilayahnya. Karena itu Rasulullah SAW kemudian berpesan, ya Mu'ad, la tada' inda kulli duburis sholatil fardi qaula rabbi a'inni
ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang artinya, wahai Mu'adz bin Jabal, jangan pernah kamu tinggalkan setiap selesai sholat fardu untuk berdoa, Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang artinya, wahai Tuhanku, anugerahkanlah pertolonganmu agar aku selalu bersyukur atau selalu berzikir kepadamu, dan aku selalu berterima kasih atas segala rahmat dan karunia-Mu, dan anugerahkanlah kemauan dalam diriku untuk melaksanakan ibadah yang terbaik kepadamu. Nah, ini pesan Rasulullah SAW. Seperti tadi ungkapan Al-Quran tadi, kalau kita cinta pada Allah, maka mestilah kita juga taat mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sunnahnya, salah satu pesannya adalah 3 hal, yaitu untuk selalu berzikir pada Allah. Kenapa demikian? Karena zikir itu artinya mengingat dan mengucapkan. Kalau zikir pada Allah artinya mengingat Allah dan mengucapkan, menyebut asmanya. Zikir yang paling gampang dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada 4 rangkaian. Tasbih subhanallah, walhamdulillah tahmid, wala ilaha illallah tahlil, wallahu akbar takbir. Jadi tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Ini gampang. Begitu kita mengingat Allah, mengucapkan, maka kalau hal ini dibiasakan akan menimbulkan hubungan silaturahim antara hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada hubungan batin. Sebagaimana bapak-bapak, ibu-ibu punya putra atau putri, suatu saat karena sudah remaja dia harus menempuh pendidikan di luar kota. Seringkali bapak-bapak, ibu-ibu ingat, aduh, anak saya sedang melakukan apa ini? Kalau lagi menghadapi makanan yang enak-enak, kira-kira anak saya makan apa ini? Nah, ini selalu teringat. Kenapa demikian? Menunjukkan ada hubungan batin yang erat dengan yang diingat tadi. Nah, tuntunan Rasul paling pertama, umat Islam dianjurkan untuk membuat hubungan batin yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Dengan berzikir tadi. Ketika berzikir kita merasa dekat, saat itu hati akan terasa nyaman. Ya. Dalam salah satu ayat Allah mengungkapkan apa? Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Yang artinya apa? Orang-orang yang beriman itu hatinya akan selalu menjadi tenang karena sering berzikir kepada Allah. Dan ketahuilah, dengan zikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Kenapa demikian? Dalam tuntunan Al-Quran, dalam pesan-pesan Rasulullah, kita tahu Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pelindung, Allah Maha Perkasa. Karena
kalau kita berzikir pada Allah, maka hati kita akan dekat Sang Maha Perkasa. Roh kita akan dekat pada Sang Maha Pelindung, Sang Maha Kuasa. Sehingga kita merasa tenang karena selalu terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Dalam salah satu ayat surat Fussilat ayat 30 Allah mengungkapkan, innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya, sesungguhnya orang yang mengungkapkan Tuhan kami adalah Allah, sumastaqamu, kemudian istiqomah dengan selalu berzikir, menyebut, mengingat Allah, selalu melaksanakan tuntunan-tuntunan Allah, istiqomah, maka akan dibalas dengan 4 hal. Balasan pertama adalah tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat-malaikat akan dikirimkan Allah untuk menjaga orang yang selalu berzikir, sehingga dia akan terus terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Dia akan diselamatkan dari mara bahaya yang mengancam. Nah, ini berzikir. Nah, zikir ini bisa selalu dilaksanakan kapan saja dan di mana saja, kecuali di tempat yang kotor atau di kamar kecil. Nah, itu dilarang. Nah, sehingga ketika bapak-bapak berkendara atau naik kendaraan, ketika itu duduk, space-nya, ruangannya sempit karena kanan kiri ada penumpang lain. Kadang-kadang dengan duduk itu keadaan kita kosong, tidak mengerjakan sesuatu. Bisa jadi pikiran kita akan melayang-layang, melamunkan sesuatu, bisa sesuatu yang baik, bisa pula sesuatu yang tidak baik. Nah, seringkali ketika melamun itu kadang-kadang kita dimasuki bisikan-bisikan tidak baik, sehingga seringkali akan berpikir, membuat rencana yang tidak baik pula. Maka di situ Allah mengungkapkan dalam surat Al-Insyirah, fa idza faraghta fansob. Kalau kamu dalam keadaan kosong, jangan biarkan, isi dengan kegiatan. Kegiatan apa? Nggak bisa melakukan apa-apa. Dilanjutkan, wa ila rabbika farghob. Isilah dengan sesuatu yang mendekatkan diri pada Allah. Apa itu? Zikir tadi. Sambil duduk, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini akan lebih baik ketimbang melamun hal-hal yang buruk. Nah, itu. Ketika itu Allah akan menjaganya. Setelah itu balasan yang kedua apa? Allah takhafu, tidak akan lagi ada rasa takut. Kenapa tidak takut? Karena yakin Allah menjaga dia, Allah bersama dia, Allah akan menyelamatkan dia dari mara bahaya. Nah, wala tahzanu, tidak usah bersedih. Yang ketiga, kenapa tidak sedih? Allah selalu memberikan hiburan. Yang paling banyak dapat hiburan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena Rasulullah seringkali sedih saat berdakwah, ternyata masyarakatnya menolak. Ternyata mereka malah membuli, mencaci maki, bahkan ada yang melempari dengan kotoran. Sering sedih. Nah, Allah Subhanahu wa taala sering menghibur
Bagaimana menghiburnya? Datanglah Jibril membawa wahyu yang baru, sehingga Rasulullah semangat lagi. Nah, kita pun demikian. Kalau kita selalu berzikir, insya Allah akan selalu ada hiburan-hiburan, hal-hal yang menenangkan hati dan menyenangkan dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu tentu melalui proses alamiah. Ketika hati tenang, tidak gelisah, tidak takut, saat itulah Allah mengatakan wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adu. Maka berikan kabar gembira dengan surga yang dijanjikan. Surga itu apa? Surga itu kalau dalam Quran digambarkan suatu tempat yang indah, banyak pepohonan, rimbun, sejuk, ada sungai dengan mengalir airnya yang jernih, sehingga menjadikan kita senang, nyaman. Namun tampaknya ada pula ketika ditanya, Bapak mau masuk surga? Iya, saya masuk. Kalau surga gini gimana? Wah, saya ini alhamdulillah dapat rezeki banyak. Saya buat rumah, tanahnya luas dan sebagian jadi taman yang indah. Kalau seperti itu kayaknya saya di dunia sudah dapat. Sufi ditanya tidak ingin surga yang begitu. Inginnya yang bagaimana? Surga apabila saya atau keinginan saya terkabul. Apa keinginan seorang sufi? Yaitu dapat bertemu dengan Allah. Allah menjanjikan di akhir surat Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Siapapun yang ingin atau menginginkan dapat berjumpa dengan Tuhannya, syaratnya dua. Apa? Falyamal amalan sholiha, melakukan perbuatan-perbuatan baik, wala yusyrik, dan tidak musyrik ketika beribadah, hanya beribadah pada Allah yang Esa. Nah, kalau gitu surga itu apa? Surga itu sebetulnya adalah suasana yang menyenangkan. Suasana yang menyenangkan. Nah, ketika di dunia ini bapak-bapak, ibu-ibu sering mendapatkan suasana yang menyenangkan. Kapan itu? Kalau keinginannya tercapai. Nah, bapak-bapak punya keinginan, waduh, ini istri saya hamil, saya ingin sekali anak saya sekarang laki-laki. Kenapa? Karena anak saya yang lain sudah perempuan semua. Atau sebaliknya, anaknya laki-laki semua, saya ingin yang terakhir ini perempuan. Nah, ternyata betul lahir perempuan, hatinya bahagia, hatinya gembira karena keinginannya tercapai. Itulah sebetulnya bagian dari surga yang dirasakan di dunia. Kesenangan, ketenangan, kenyamanan. Kita semua sering mendapatkan kesenangan itu ketika keinginan, harapan, cita-cita tercapai. Sehingga kadang-kadang karena tercapai, alhamdulillah, syukuran. Nah, syukuran itu sebetulnya ada apa? Ungkapan dari kegembiraan yang dirasakan karena keinginannya tercapai. Kalau bapak-bapak ada karyawan promosi naik jabatan, alhamdulillah berkat kerja keras sekarang naik jabatan, mengadakan syukuran sebagai ungkapan terima kasih. Ini namanya apa? Mengungkapkan kesenangan, kegembiraan karena keinginannya terkabul. Nah, itulah sebetulnya surga yang kita nikmati saat di dunia. Nanti di akhirat hal itu akan terjadi terus-menerus sesuai dengan keinginan apa yang kita inginkan. Nah, di situ ya.
Kemudian yang kedua, kalau pertama ala zikrika, dengan zikir kepadamu, maka yang kedua apa? Wa ala syukrika, untuk bersyukur. Kenapa demikian? Setiap hari kita menerima nikmat dari Allah. Ada nikmat yang dikaruniakan Allah tanpa kita minta, tapi ada pula nikmat yang dikaruniakan Allah kalau kita minta. Kalau yang tidak kita minta apa? Misalnya kita menikmati cahaya matahari. Bapak-bapak, ibu-ibu setiap hari menikmati cahaya matahari, karena menjadi kebiasaan tidak dirasakan nikmatnya. Coba Bapak tanya orang yang di kutub utara atau kutub selatan. Kutub utara atau kutub selatan itu aneh. Kalau sekarang ini bulan apa? Bulan September. Nanti November, Desember, Januari di kutub selatan itu matahari terlihat terus sepanjang hari, 24 jam terlihat terus, sehingga tidak ada gelap. Sebaliknya di kutub utara itu matahari tidak nampak terus selama 3 bulan, jadi gelap terus. Nah, itu terjadi kutub utara dan kutub selatan, sehingga ada ungkapan white night, malam yang putih. Kenapa malam putih? Karena matahari ada terus, bersinar terus, sehingga tidak ada gelap. Enak enggak? Enggak enak. Kenapa enggak enak? Kita tidak dapat istirahat dengan tenang karena diganggu matahari yang terik itu. Ibarat bapak-bapak mau tidur di kamar, tapi lampunya terang benderang, tidak dimatiin, enggak enak. Kalaupun ngantuk, mata merem, itu kadang-kadang silonya itu masih terasa. Sebaliknya kalau tidak terbit, gelap terus, nggak enak. Kalau kita kadang jemur pakaian siang, sore kering. Kalau gelap terus, bagaimana mau kering? Udaranya lembab, dingin, banyak es, nggak mungkin. Alhamdulillah kita di Katulistiwa itu suasana siang dan malam tidak banyak berubah. Saya pernah tinggal di Kanada, waktu bulan Desember, Januari, Februari, matahari terbit jam 8, tapi terbenam jam 4 sore. Nah, kalau puasa enak itu ya. Tapi kalau Juni, Juli, Agustus, matahari terbit jam 6, nanti tenggelam jam 22. Wow, selisihnya panjang. Kalau puasa, wah nggak enak itu, karena nahan laparnya itu sampai tenggelamnya matahari baru. Saya pernah gitu ya, pernah waktu itu diundang ke Belanda bulan Agustus, maka bukanya waktu Ramadan ya, bukanya itu jam 22 berbuka, sholat maghrib, buka, dan sebentar lagi kemudian tarweh. Tarweh jam 1 lewat. Nah setelah itu pulang harus segera sahur, karena sebentar lagi akan terbit matahari. Nah nggak enak ya. Paling enak itu di Katulistiwa, di Indonesia ini. Selisih paling setengah jam ya. Sekarang subuh, kalau kemarin-kemarin jam 5 kurang 15 menit, sekarang sudah jam 5 kurang 29 menit. Terus nanti ya, sampai November nanti biasanya jam 4 lewat 10 menit sudah subuh. Nah ini bedanya sedikit-sedikit. Nah ini semua itu merupakan karunia Allah pada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu bernafas, menghisap oksigen. Kalau di rumah sakit kita sering lihat orang sesak nafas dibantu oksigen. Satu tangki besar itu kadang-kadang habis 3 hari. Harganya berapa? Mahal.
jutaan rupiah satu tangki itu. Kalau 3 hari habis satu tangki, kalau sebulan 10 tangki berapa itu? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu menikmati oksigen tanpa membeli, gratis sejak lahir sampai kini usia berapa? Kalikan itu kalau beli. Nah, inilah karunia Allah yang dianugerahkan tanpa kita minta. Yang diberi siapa? Orang mukmin diberi. Orang kafir diberi enggak? Orang kafir diberi. Nah, ini karunia Allah yang tidak diminta. Orang musyrik diberi. Orang ateis diberi. Semuanya diberi. Nah, ini. Tapi ada pula nikmat Allah yang hanya diberikan kalau kita minta. Karena itu Rasul mengajarkan informasi Al-Quran agar selalu berdoa memohon pada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada Allah, pasti dikabulkan. Nah, kadang-kadang kita minta apa? Misalnya mau perjalanan, Allahumma hawwin alaina fi safarina hada wa atwi anna bu'dahu. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Nah, artinya apa? Ya Allah, tolonglah kami dalam perjalanan ini, lancarkan, jadikan perjalanan ini menyenangkan, pendekkanlah jaraknya sehingga kita dapat sampai tiba di tempat tujuan dengan cepat. Nah, ini berdoa. Kita berdoa disertai usaha, maka tanpa terasa perjalanan yang jauh karena disertai keluarga bisa ngobrol tanpa terasa cepat sampai. Nah, kita menemukan rezeki, ya Allah, Allahumma rzuqni rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Meminta banyak rezeki, usaha, maka Allah pun akan mengabulkan rezeki ini. Nah, ini banyak. Setelah mendapat apa? Setelah mendapat banyak nikmat dari Allah, perintah Allahnya bersyukurlah. Maka itu Rasul mengatakan wa ala syukrika, dan senantiasa bersyukur atas karunia yang kita terima. Kalau dalam surat Ar-Rahman diulang-ulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu ingkari dan tidak mau mensyukurinya? Kita sudah dapat nikmat, wa in ta'uddu. Nah, ungkapan Allah dalam surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kamu ingin menghitung berapa banyak nikmat Allah yang kamu terima, niscaya kamu tidak akan dapat merincinya. Menghitung sampai kecil tidak dapat. Kenapa? Saking banyaknya. Maka itu Rasul hanya mengatakan jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah wa ala husni ibadatik. Ya Allah, anugerahkanlah kemampuan dan kemauan pada diriku untuk selalu melaksanakan ibadah yang terbaik. Kita semua, alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, selalu beribadah. Sejak bangun tidur sampai nanti akan tidur lagi. Inilah sebetulnya yang diungkapkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Ini banyak yang salah paham. Kata-kata beribadah itu dianggap jin dan manusia diciptakan untuk ibadah, yaitu untuk sholat, untuk puasa, untuk zikir, untuk ibadah haji.
hanya ini. Salah. Maksudnya apa kalau gitu? Ibadah itu mencakup semua kegiatan, semua perbuatan, sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Hanya Islam yang mengajarkan. Begitu bapak-bapak, ibu-ibu bangun tidur, pesan Rasulullah apa? Ungkapkanlah doa syukur karena bangun dari tidur. Ada yang masih ingat? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini ibadah. Kenapa? Doa pada Allah. Sehingga kita bangun dari tidur sudah mulai ibadah dengan mengungkapkan rasa syukur tadi. Kenapa ini dilakukan? Banyak teman kita yang tertidur tapi tidak bangun lagi, meninggal waktu tidur. Nah, banyak teman kita malam mau tidur, guling sana guling sini, tidak bisa tidur. Akhirnya kadang-kadang minum obat tidur, Valium, baru tertidur. Nah, alhamdulillah kita tanpa minum obat tidur, hanya mohon pada Allah dapat tidur nyenyak. Nah, ini karunia. Begitu bangun tidur mengungkapkan rasa syukur dengan doa tadi, maka kegiatan kedua adalah masuk kamar kecil untuk buang air, ambil wudhu. Kegiatan ini menjadi ibadah, terutama ketika diiringi doa. Apa doa masuk kamar kecil? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala kotoran dan penyakit. Nah, ini artinya. Tapi kadang-kadang ada yang mengartikan lain. Ya Allah, aku berlindung padamu dari jin laki-laki dan jin perempuan yang tidak baik. Kenapa? Karena jin itu tempatnya memang senang di tempat kotor, di tempat sampah, di tempat gelap, dan di kamar mandi. Itu tempatnya jin. Karena doa tadi mohon keselamatan, mohon perlindungan dari gangguan mereka. Wudhu, keluar, kadang-kadang buang air, perut terasa lega. Kadang-kadang kalau kita buang air, enaknya gitu ya, perut lega ya. Nah, sebenarnya kalau dalam Islam diajari apa? Alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah adhaba, menghilangkan rasa sakit pada diriku dan menjadikan aku sehat, wa afani. Nah, ini semua kegiatan kita penuh dengan hal-hal yang ditujukan untuk kebaikan diri sendiri, tapi bila itu dilakukan dengan diawali doa, itu semua merupakan ibadah. Bapak-bapak setelah itu bersiap-siap berangkat keluar mencari nafkah, diawali bismillahirrahmanirrahim, ibadah. Mau mengerjakan kegiatan di kantor, bismillahirrahmanirrahim, ibadah. Jadi ibadah di sini adalah segala kegiatan kita sejak bangun tidur sampai mau tidur lagi. Maka ketika itu akan tidur dianjurkan pula membaca doa apa? Bismika Allahumma ahya wa amut. Kemudian belum bisa tidur, ikuti petunjuk Rasul. Apa itu? Mau tidur, meruqyah diri, baca Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, kemudian Al-Falak, kemudian An-Nas, dan ditutup dengan ayat kursi. Nah, kenapa? Ini ayat-ayat perlindungan dari kejahatan, dari gangguan setan, dari gangguan jin, dari gangguan orang-orang yang akan mengganggu kita. Nah, semua itu sehingga
kalau terbiasa meruqyah dengan 5 surat tadi, insya Allah tidur kita akan dijaga oleh Allah melalui para malaikatnya. Nah, disinilah wa ala husni ibadatik, ini untuk mendorong kita agar mau melaksanakan ibadah tadi, baik ibadah ketika ditujukan pada Allah atau untuk diri sendiri yang terbaik. Bapak-bapak, ibu-ibu tadi sudah ikut sholat maghrib berjamaah, alhamdulillah. Maka pertanyaannya, sudahkah sholat maghrib tadi dilaksanakan oleh masing-masing dengan cara yang terbaik? Atau ketika sholat pikiran masih melamun, melantur, ingat pekerjaan, ingat di rumah, ingat anaknya belum pulang, atau khusyuk terfokus hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ala husni ibadatik, ibadah yang terbaik adalah sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW dan seperti yang diungkapkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ungkapan Allah? Dalam surat Al-Mu'minun ada ungkapan qad aflahal mu'minun. Ayat kedua, alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Nah, ini anjuran Allah agar setiap mukmin muslim ketika melaksanakan sholat usahakan untuk mencapai tingkatan khoshi'in, khusyuk. Khusyuk itu apa? Pikiran, hati, tujuan hanya kepada Allah. Menghilangkan segala hal yang ada di sekitar kita. Karena sholat itu adalah ibadah seseorang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jangan sampai yang khusus untuk Allah tadi diselingi ingatan pada yang lain, diganggu oleh hal-hal yang menyebabkan hilangnya khusyuk tadi. Nah, sehingga dengan demikian seolah-olah kita menginginkan telinga kita jadi tuli, kita menginginkan mata kita sejenak menjadi buta. Ada orang yang tidak sholat tapi bisa membuat telinganya tuli, matanya buta. Siapa itu? Orang yang sedang melamun. Saya pernah punya teman, dia duduk melihat satu arah, lama diem aja, dipanggil-panggil nggak dengar, walaupun yang manggil itu dekat. Matanya diginikan, nggak bereaksi, seolah-olah buta. Baru setelah ditepuk, hei ngapain kamu? Wih, ngagetin kamu. Nah, ditanya lagi ngapain kamu? Nggak ingat lagi. Dia tidak tahu sekelilingnya. Karena apa? Perhatiannya, pendengarannya, matanya, hatinya sedang tertuju pada satu objek, sehingga yang lainnya tertutup. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah melihat orang yang melamun seperti ini, tidak ingat sesuatu. Itulah sebetulnya makna khusyuk tadi. Putus hubungannya dengan yang lain-lain. Nah, ini anjuran Allah, usahakan tataran seperti itu dapat dicapai ketika sholat. Loh, tapi sholat kita mengucapkan suatu doa-doa, kita menggerakkan badan untuk ruku, i'tidal, sujud. Kalau kita khusyuk, semuanya dipandu Allah dan tidak akan salah. Apa pernah salah? Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu pernah, wah, tadi 4 rakaat atau 3 rakaat ya? Itu artinya pikirannya ketika itu tidak konsentrasi, sehingga terlupa. Seringkali saya pun pernah mengingat apa itu ketika sholat itu mempertanyakan tadi sudah 4 rakaat atau baru 3 rakaat ya? Mikir tadi apa ya?
baca surat ini sudah, baca surat ini sudah. Terus tadi yang ketiga atau keempat. Nah, seringkali bertanya-tanya itu. Maka disinilah tingkatan khusyuk tadi yang diajarkan, dan itulah yang namanya wa ala husni ibadatika, dan agar dikaruniai ibadah yang terbaik dalam melakukannya. Kenapa demikian? Kalau seseorang berupaya untuk melaksanakan ibadah yang terbaik, pasti balasannya pun akan terbaik pula. Kalau seseorang melaksanakan ibadah semaunya, seenaknya, maka balasan yang akan diterima juga seenaknya pula. Bapak-bapak, ibu bisa mempertimbangkan. Ada 2 orang teman tinggal di satu komplek perumahan. Kebetulan bekerja di satu kantor yang sama. Tiap pagi naik kendaraan yang sama jemputan. Harus bangun pagi-pagi dan duduk di mobil dan sampai di kantor. Nah, ini yang beda. Yang pertama merasa ini tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan baik. Maka begitu kantor dia langsung sibuk mengerjakan tugas-tugasnya. Apapun dilakukan dengan saksama, ketelitian, sehingga hasilnya pun baik dan menyenangkan. Jangan temannya satu lagi, saya kerja keras atau santai, gajinya sama. Datang kantor seenaknya, kemudian tidak segera kerja, baca dulu koran, surat kabar, baru setelah itu rokokan, setelah itu baru kerja, kerjanya pun asal dilaksanakan. Nah, kira-kira atasan kedua orang ini akan merespon yang sama atau tidak? Pasti tidak. Kalau yang pertama, wah, kerjamu selalu memuaskan, ini betul-betul kamu karyawan teladan. Kalau yang lainnya, kamu ini sudah tugas di tempat ini sekian tahun, kerjaannya masih salah aja, sering dimarahi. Nah, ini juga kita begitu. Kalau kita melaksanakan sholat, ibadah atau lainnya dengan yang terbaik sesuai kemampuan kita, pasti balasan yang akan kita terima pun terbaik pula. Tapi kalau kita seenaknya sholat, sholat ngapain kusuk-kusuk, yang penting sudah sholat. Nah, kalau yang penting sudah sholat, ini kadang-kadang melaksanakannya tidak sesungguhnya, tidak dihayati, maka tentu akan berbeda. Nah, inilah yang diungkapkan Rasulullah SAW, agar kita selalu mengungkapkan doa ini setelah sholat. Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau ini kita ungkapkan dengan penuh penghayatan, pasti akan mendorong kita untuk melaksanakan semua kegiatan kita yang didasarkan ini adalah untuk ibadah kepada Allah. Bukan hanya sholat, tapi semua kegiatan sejak bangun tidur sampai akan tidur lagi itu bernilai ibadah. Bahkan ketika tidur pun akan menjadi nilai ibadah bila diawali dengan Allahumma Bismika Allahumma ahya wa amut. Minta tolong pada Allah agar selalu melindunginya ketika tidur. Ini pun bernilai ibadah. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, sudah jam 7, hampir isya. Sampai sekian. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan kalau ada yang bertanya. Udah paham semuanya ya? Ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita sehabis sholat itu, zikirnya yang menurut Nabi lakukan itu seperti makmum tanya. Karena ada yang menurut Ustaz Habib ya, itu ada ini yang sudah dilakukan sering terbalik. Nah, yang dilakukan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urutan-urutan itu dapat kita lihat dalam kitab hadis namanya Bulughul Maram. Bulughul Maram itu ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bab sifat-sifat sholat. Di situ diungkapkan begitu setelah salam maka Rasulullah kemudian mengajarkan zikir, memberi contoh zikir. Pertama dengan mengucapkan istighfar 3 kali. Nah, istighfar ini ada yang mengucapkan pendek, ada yang panjang. Kalau pendek, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini yang pendek. Kalau panjang, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Diawali istighfar, diakhiri dengan taubat, wa atubu ilaih. Diucapkan 3 kali. Kemudian yang kedua, masih dalam Bulughul Maram tadi, Rasulullah kemudian mengucapkan tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali. Dan setelah itu, nah ini kalau yang diajarkan, Rasulullah mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Tapi ada yang menambah. Yang nambah misalnya Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ada yang 3 kali, ada yang 7 kali gitu ya. Nah, ini ijtihad. Karena itu rangkaian zikir. Tapi yang dilaksanakan Rasulullah yaitu tadi Allahumma antas salam. Ditambah boleh enggak? Boleh. Karena zikir ini tidak wajib ya. Toh yang diucapkan juga doa-doa tadi. Tapi kalau tadi Bapak mengatakan urut-urutan yang diucapkan Rasul, itu tadi ya. Dan setelah itu sebetulnya langsung mengucapkan apa itu? Tasbih 33 kali, kemudian tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali ya. Diawali misalnya Rabbana anta maulana subhanallah, subhanallah, sampai 33 kali. Setelah ini selesai 33, subhanallah walhamdulillah, kemudian mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Itu diakhiri alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, Allahu akbar 33 kali. Setelah itu ditutup apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ditambah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian ditutup dengan doa. Nah, ini yang simpel. Tapi banyak yang menambah, bisa jadi karena ajaran ustadznya, ajaran torikohnya. Bahkan kalau torikoh itu misalnya tahlil la ilaha illallah tidak cukup 33 kali. Ada yang 100 kali, ada yang 300, ada yang 1000 kali. Kalau la ilaha illallah kepanjangan ya, maka disingkat Allah, 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 Allah. Banyak. Nah, ini tentu bukan ajaran Rasulullah. Ijtihad ulama. Mau ikut boleh, tidak apa-apa. Tidak usah saling mencela ya. Karena apa? Ini tuntunan untuk memperbanyak zikir tadi itu. Dasarnya juga dari ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha katsira.
Wahai orang-orang beriman, berzikirlah pada Allah dengan zikir yang banyak. Nah, yang banyak berapa? Karena Rasul ngajarkan 33, 33, 33. Ada yang nggak puas, tambah 100, tambah 300, tambah 1000, boleh saja. Karena dalam Quran berzikirlah yang banyak. Nah, banyaknya apa? Nah, itu terserah kita. Nah, itu ya. Kalau ada yang beda, nah itu tentu dia punya alasan, punya sumber. Tapi kalau dilihat di Bulughul Maram, ini tadi urut-urutannya begitu. Itu, Pak ya. Baik. Baik, ada lagi? Udah Isya? Masih ada? Selesai? Baik, kalau sudah selesai, mari kita tutup dengan baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad an kulli sahabati Rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.